buta bang. Bagi yang nggak paham itu mungkin di grup udah setiap hari 1-2 jam kali itu aja yang ditanya. Tapi ya nggak apa-apa kan, namanya orang tanya kan, ya kita jawab gitu. Nah, tetap kita ajarin supaya tidak loss, sayang loss ya, udah bayar loss lagi kan kasihan. Lebih baik kita belajar gratis tapi apa namanya ini ya, kondusif ya, konsisten ya, berkelas gitu. Oke, ini kita next ke video selanjutnya, yaitu untuk membahas apa namanya bidikan kita bang ya, untuk membahas bidikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, ini lanjutan yang tadi malam ya. Ini langsung kita akan membahas ya. Ini saya sebelum kita terjun ke market, ini saya kasih rumus-rumusnya dulu. Jadi di saat nanti saya open posisi, jadi nggak pada bingung ya. Oke, ini kita membahas yang nomor 3 ya. Kalau informasi dan ini kan udah ya. Kita akan membahas masalah nomor 3, dasar membaca konfirmasi rumus G2 ya, SNR. Oke. Nah, sebelum kita trading abang-abang ya, sebelum kita trading kan ya, sebelum kita trading FTT kita harus tahu dulu bang reversal bang, baru kita trading FTT. Gimana mau ke FTT sedangkan reversal aja kita belum tahu. Kita nggak boleh asal numpang, begitu numpang takutnya jatuh ke bawah. Nah ini yang kita bahas bang, menentukan itu penerusan atau reversal gitu. Oke. Nah, berbicara tentang reversal, dia terbagi menjadi 2 bang. Kita OP sell dan OP buy. Nah ini kita bahas yang OP sell ya. Jadi rumusnya kalau kita OP sell ya, kita cari apa? Ini cerita mau reversal ya, bukan FTT ya. Kalau kita OP sell yang kita cari adalah kita membutuhkan apa? Resisten, baik resisten global atau terdekat atau yang lagi lahir. Oke, kita lanjut. Ingat ya, OP sell berarti kita perlu resisten, perlu OP sell butuh resisten. Resisten itu jangan salah-salah ya, hijau dulu baru merah ya. Yang dikatakan resisten itu hijau dulu baru merah, jangan dibalik-balik ya. Nah itu bentuknya gini ya, jadi resisten. Oke, langsung aja. Ini saya sudah siapkan chartnya nih. Ini sebagai contoh ya, gimana kita OP-nya. Ini misal, oke, langsung aja ya. Misalnya di sini resistennya ya, ini support global ya. Misal ya, ini kan market lagi jalan nih, ya, lagi jalan. Kita kan nggak langsung bidik buy ya atau sell ya. Kita harus membaca informasi. Nah, informasi ini ya kan, ini adalah yang harus kita kantongi untuk mendapatkan apa? Konfirmasi. Nah, berbicara konfirmasi di dalam suatu awal periode, dia terbagi menjadi 2. Saya jelaskan kemarin ya. Yang saya jelaskan kemarin ya. Nah, ini saya jelasin dulu bang, habis bang. Nanti di saat saya nanti masuk ke market udah nggak bingung, nah nggak bertanya lagi. Nah, di dalam suatu periode, mau periode 5 menit ataupun 1 menit, 1 jam ya, dia terbagi menjadi 2 ya. Di sini pertanyaan, di sini jawaban, betul atau tidak, atau disebut ini informasinya, ini konfirmasinya. Oke ya, itu jelas, paham ya. Nah, kita akan membidik namanya SNR. Nah, pin ini yang saya akan bahas ini, dia terserah ya, mau posisinya di sini, di area ini, atau di area ini. Karena yang penting apa? Konfirmasinya sempurna nggak? Resistennya itu sempurna nggak? Kalau sempurna, walaupun di area informasi, kita bisa menghasilkan profit. Kita nggak mesti nunggu di sini. Karena kenapa? Ini jawaban dari informasi sebelumnya.
Oke, paham ya? Ini bukan masalah ininya dulu ya, di mana letaknya ini terserah. Ini pin ini yang saya bahas ini mau di kolom ini atau di kolom ini itu nggak masalah. Yang penting resistennya sempurna, kuat, supportnya gitu juga. Oke, kita bahas. Ya. Katakanlah ini di area ini ya, di area konfirmasi. Nah, tapi terserah deh mau konfirmasi atau informasi, pokoknya gini lah. Nah, ini market kan lagi jalan nih. Kita fokus apa bang ya? Kita fokusnya nih bang ya. Nah, A sama B. Ya. Kenapa bang nggak fokusnya di situ? Kenapa nggak di sini? Ya karena belum terbentuk konfirmasi. Yang dikatakan konfirmasi itu kan lahirnya resisten atau support. Ya kan? Salah satu konfirmasi. Oke, langsung kita baca. Ini market gitu gerak ya. Ini informasi turun, ya, naik, turun. Nah, setelah itu lahirlah si merah ini, membawa informasi turun. Nah, jadi kan lahir di sini resisten, ya kan? Di saat itu lahir resisten. Nah, jadi gimana? Nah, setelah kita mendapatkan resisten, kita tengok resistennya tuh sempurna enggak, kuat enggak. A informasi turun, B turun, nggak ada gap, jadilah di sini jadi resisten. Ya, nah inilah namanya konfirmasi bang, pin. Terserah mau di area informasi kah atau di konfirmasi, pokoknya pin ini udah terjadi nih. Nah, pin ini udah terjadi, kita bisa menghasilkan profit. Oke, dia menjadi 4 bidikan bang. Nah, salah satunya ini ya, salah satunya ini. Ntar misal ya, nih A informasinya turun, B informasinya turun, lahir resisten. Ya udah, kita OP sell di sini bang. Setelah B ya, 1 menit dulu. Kenapa? Di sini ada support. Bang, kalau OP-nya di B boleh? Ya boleh, cuma itu nanti takutnya dia bisa balik. Karena kenapa? Konfirmasinya itu di sini belum terjadi, lagi jalan gitu. Jadi bagusnya kalau kita mencari OP sell, ya, yang kita butuhkan adalah resisten global, resisten terdekat, dan resisten kuat sempurna. Antara salah satu ya. Yang paling kuat adalah resisten sempurna. Nah, kita ulang dari yang pertama. Ini naik ya, ini turun ya, ini turun, ya kan, lahir di sini resisten. OP-nya di mana bang? Tunggu si B ini. Nah, begitu B ini udah tertutup, kita kan bisa nengok. Ini hijau minta turun, B minta turun, lahir resisten. Syukur-syukur yang di sampingnya ini informasinya turun ya. Nah, ini nggak ngaruh kali, yang penting kita A dan B yang kita bidik. Close price si B ini bisa mengalahkan si A. Nah, ini udah jelas nih resisten sempurna. OP-nya di mana? Setelah B di sini bang. Nah, langsung OP boleh, ataupun kalau mau cari titik idealnya biar naik dulu, ya kita OP di sini, nge-sell juga, biar nggak sliding ya. 1 menit. Kenapa? Di sini ada support. Ya, ini momen ini bang, dalam 1 jam ini tetap keluar bang, kalau sabar nunggu. Ya, sebelum kita analisa dari awal periode ke awal periode, abang harus tahu ini dulu. Kalau nggak tahu yang pin-pin kayak gini, konfirmasi kayak gini, abang buta nanti analisa periode ke periode ataupun setiap lahirnya candle. Abang harus tahu dulu ini konfirmasi itu dan pembatalan. Oke. Nah, bang, ini kan ini ya, saya dapat misal ini turun, iya dari resisten. Saya OP bang ya di sini 1 menit, iya. Nah, nanti kalau OP 1 menit kan hasilnya gini nih, profit ya. Oke. Nah, yang kedua, bang misal ini kan udah naik nih bang, udah turun nih bang si A, B turun, terkonfirmasi jadinya resisten. Kan kata abang kan OP-nya di sini 1 menit bang ya.
Tapi yang terjadi kayak gini bang. Nah, yang terjadi kayak gini, warna hijau bang, kan saya loss bang. Apa langkah selanjutnya bang? Nah, kita tengok bentuknya kayak apa. Kalau informasinya kuat masih untuk turun, ya hijau sumbu di bawah panjang, ya kan? Kita masih bisa membidik di sini untuk sell. Ya, selama close press-nya ini nggak jebol resisten. Ya, antara 2-3 menit. Nah, yang ketiga, bang misal gini bang. Ini kan si A udah turun ya, si B udah turun mintanya. Jelas dong lahir resisten. Kan OP di sini 1 menit bang ya. Ya. Akan tetapi lahirnya kayak gini bang. Kayak gini. Kan 1 menit loss bang. Nah, misal ini informasinya kenaikan gini. Apa kita OP lagi? Nah, yang ini beda. Kalau abang mau nunggu momen, boleh juga. Tengok lahirnya kayak apa nih. Misalnya lahirnya kayak gini. Nah, sumbu sama panjang. Nah, ini kan pelemahan seller. Jadi kita bisa memastikan ini naiknya nggak seberapa. Karena kenapa? Ini lemah. Kita bisa membidik lagi untuk sell. Ya, itu yang ketiga. Ya. Nah, ini yang keempat. Bang, misal gini bang, saya kan udah mendapatkan titik A, titik B, sama-sama turun, lahirlah resisten. Tiba-tiba, kata abang kan rumusnya kan harus 1 menit dulu ya. Tapi yang keluar kayak gini bang. Nah, yang keluar kayak gini, gitu. Kan kalau 1 menit kan loss bang di sini saya sell sini. Nah, terus apa yang saya lakukan bang? Nah, jadi kalau udah keluar kayak gini, ini namanya ada tim pembatalan harga. Saat baru aja lahir resisten, udah di sini lahir support yang sempurna. Jadi kita berubah haluan untuk UP buy dan close press si hijau ini udah mengalahkan open press si merah, bahkan mengalahkan sumbu si merah. Udah bisa dikatakan yang jadi koreksi itu yang B ini, yang merah ini. Nah, lalu dia meneruskan tren gitu. Ini namanya tim Kimbe kalau di grup. Nah, ini tim pembatalan ya. Oke, saya ulangi ya. Kalau kita mau OP sell ya, harus mencari resisten, mau global, mau terdekat, mau atau yang lagi lahir, yang baru terjadi. Ya. Ini lahirnya apa? Kalau ini lahirnya kecil, lemah, pelemahan seller, ya pelemahan buyer, signal buyer lemah, ya. Misalkan lahirnya di sini gini. Please subscribe. Only personal use is allowed.